yang ada barong-barong gitu. Oh, tari kecap. Nah, Kecap barong. bukan kayak barong-barong leak itu yang waktu itu bilang. Itu Itu di daerah-daerah gitu sih maksudnya. Oh, masih di daerah-daerah. Nah, itu nggak semua tempat ada kayak gitu. yang orangnya diisi leak bukan? Bukan, kayak dia tuh pakai, kalau barong tuh kayak pakai apa sih namanya istilahnya, topeng, apa ya? Ya topeng yang gede gitu. Iya, kayak yang gitu. kayak gigi taring, Iya, ya kan? kayak gitu. Katanya bukan itu ini ya, harus dirasukin. Katanya sih gitu. Dia sebelumnya dia tampil kayak misalnya nari itu ada ritual khususnya gitu, mereka yang mau nariin itu. Iya, harus sembahyang dulu kayak gitu. Tapi nggak sembarangan orang sih kayaknya boleh kayak gitu. Harus orang-orang tertentu ya. Harus orang-orang tertentu. Nah, yang masih kepercayaannya tinggi itu yang ada, katanya orang bilang leak itu ya. Selain leak apa? Nggak ada. Nggak ada sih. Leak kan? Kayaknya di Bali leak aja. Cuman ada beberapa daerah doang yang masih mistis ya namanya. Iya, kepercayaan sih balik lagi. Tapi sekarang kan udah makin modern, jadi mungkin ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang masih kayak gitu, ada yang udah enggak kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu ini kan buat kita sakti ya. Iya. Yang katanya baik lagi ya, yang sama persis dengan babi ngepet gitu ya. Dia tuh bisa berubah gitulah, jadi bisa berubah apapun wujudnya. Iya. Tapi yang baik lagi waktu itu bilang menjadi benda mati kan? Iya sih namanya. Tapi dia katanya bisa berubah menjadi motor berjalan. Kayak gitu-gitu. Tapi kayak nggak make sense gitu sih. Sebenarnya sih di luar nalar ya kalau iya, maksudnya kayak orang kayak mikirnya percaya nggak sih iya, kalau nggak lihat sendiri? Percaya nggak sih? Iya kayak gitu. Cuma iya, harus lihat sendiri iya, gitu harus loh. lihat sendiri. Tapi emang berani? Aku sih nggak enggak. berani sih. Ya, tapi yang katanya paling sakti itu yang sih. merubah wujud sampai jadi apa sih namanya? Apa sih dibilang? Kotak mati kali ya, mati ya. Oh gini apa? Wadah ya. Wadah. Kalau orang Bali itu wadah itu kayak gini, orang meninggal itu diwadahin. Kayak gitu. Gimana sih istilah namanya ya? Ya pokoknya begitulah. Dan di sini daerah mana yang paling masih tradisi kuatnya itu? Gak tahu deh. Boleh nyebut nama? Daerah orang sih. Ada ya? Ada. Masih banyak ya? Masih banyak. Udah boleh disebut ya. Sensor namanya. Nah, kalau orang umat Hindu ini kalau meninggal itu apakah langsung dikuburkan? Apa harus dijeda berapa hari untuk berdoa? Kayak umat Protestan kan kayak harus ditunggu dulu di rumah duka berapa hari baru dikuburkan. Apa sama apa gimana? Enggak sih, kalau orang Hindu itu setahu aku ya tergantung sih. Misalnya kayak dia meninggal terus tapi di tempat dia tinggal gitu, atau pokoknya tempatnya dia menetap, misalnya nih ada upacara lain, itu tuh belum boleh dibawa dulu mayatnya. Jadi kayak enggak, maksudnya dia meninggal nih hari ini. Terus kalau nggak ada apa-apa ya boleh langsung dibawa pulang, boleh langsung dimandiin. Dimana langsung disemayamin hari itu juga boleh? Kayaknya
enggak deh, kayak Harus didiamin sehari. didiemin dulu ya. Didiamin dulu sehari gitu, upacara gitu, barulah langsung boleh. Ada yang dikubur, ada yang dibakar gitu sih. Tapi lebih banyak dibakar ya. Kalau misalnya Hindu sih dibakar. Ya soalnya di sini juga jarang banget lihat kuburan, baru waktu itu doang kali ya. Tapi ada sih. Ada ya. Cuma karena ada kali yang itunya ya, yang tempat bener-bener daerah buat menguburkan gitu. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya. Kayak kalau di Jawa kan, kayak si Becel itu kan ada tuh iya. tempat khusus buat iya. kubur. Di sini enggak sih. Jadi ya udah bebas gitu ya. Iya. Tapi ada sih tempat itu yang aku di apa sih, Mumbul Cremation itu sih. Itu emang khususnya sih buat kuburan. Iya, kayak kremasi gitu. Terus kalau balita gitu kuburannya dibedain. Jadi kayak misalnya dikasih apa sih? Biasanya sih kayak payung gitu di atas Payungnya kuburannya, nggak harus payung yang kecil. Bener-bener apa sih? Bukan payung-payung yang harus dipakai di jalan kan? Kayak payung-payung hujan gitu, nggak gitu kan? Payung kecil, payung biasa, payung biasa jualan gitu. Iya, tapi yang kecil. Iya, yang kecil, payung biasa. Oh, dikirain payung-payung emang dipakai buat dewasa. Enggak. Sampai umur 12 tahun masih dikasih payung begitu. Kalau yang horor-horornya di sini daerah mana tuh? Di semua tempat tuh horor kali. Yang waktu itu bilang apa sih? Rumah sakit ya? Nah, saya rumah sakit ada gak? Rumah sakit tuh pasti di setiap rumah sakit kayak pasti ada aja sih seremnya, enggak sih? Tapi kan waktu itu kan bilang kamu yang ada kejadian ya. Tapi kalau daerah sini tuh nggak ada yang heboh mistis gitu. Horor gitu. Enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti mungkin kalau kayak gedung apa sih, kayak gedung-gedung yang udah nggak dipakai, kayak gedung-gedung gitu serem lah, mesti nggak berpenghuni ya pasti serem. Jangan kan gitu, kayak sekolah aja nih. Ada nggak sekolah gitu? Nggak ada. Ada sekolah horor, maksudnya sekolahnya horor. Angker, iya ada, pasti ada. Tadi yang waktu itu bilang letaknya di mana? Rumah sakit apa sih? Boleh disebut nggak? Boleh disebut nggak? Aku nggak berani lah kalau sebut daerah orang lah. B ya depannya? Iya. Takutnya kan gimana RSB. gitu kalau saya sebut daerah, coy. Adalah pokoknya ada rumah sakit katanya horor terseram di Bali. Ya takutnya nyebut daerah orang itu nggak riskan gitu, jadi ya kita inisialnya aja huruf B gitu. Dan itu udah nggak beroperasi tahun berapa? Masih 2000-an ya? Masih apa 199 sekian? Nggak tahu deh, kurang tahu kalau tahunnya. Pokoknya udah lama lah banget ya. Tapi nggak tahu kan nggak beroperasi itu kenapa? Karena apa? Gitu, ya. Nggak tahu. Dia lagi itu apa sih? Kayaknya udah banyak yang tahu sih. Apa? Penglipuran tuh tahu nggak? Pernah dengar nggak? Apa tuh? Penglipuran tuh. Penglipuran. Pernah dengar kan? Nggak tahu. Apa tuh? Apa sih? Itu di aku lupa lagi. Enggak itu apa gitu? Kayak gini, aku pernah, dia tuh kepercayaan balik lagi kepercayaan di daerah itu kayak itu Penglipuran itu daerah. Iya, Penglipuran itu daerah, nama daerah atas. Daerah atas Bali. Iya, di Bali. Kenapa itu? Itu kayak kepercayaan lagi, itu tuh mayat didiamin di situ, nggak diapa-apain, tapi nggak
nggak ada. Dia nggak ngerusak mayat itu. Bukan, kayak nggak bau gitu. Dia suntik, Padahal di DMS tadi kejeda soalnya waktunya udah melebihi kapasitas. Baik lagi gimana tadi daerah Panglipura nih? Iya. Ada mayat. Ada mayat. Kayak mayat itu nggak diapa-apain, tapi nggak bau. Nggak bau gitu. Tetap harum tempatnya. Oh berarti baik lagi dong yang itu kata tuh kamu. kepercayaan gitu sih. Yang kata kamu bilang apa? Yang intinya kuat itu ngaruh gak sih? Saktinya Nggak nggak ngaruh gitu.